Presiden Prabowo lantik para duta besar Republik Indonesia. Pemerintah siapkan rumah subsidi untuk tenaga kesehatan. Proses evakuasi menegangkan penyerangan KKB di distrik Anggrek. Pemudik transportasi kereta alami kenaikan hingga 24%. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Arif. Selamat pagi Luis, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat tentunya. Gimana Arif menjalani puasa? Semangat dan mudah-mudahan ini sampai akhir karena ini suasana Hari Raya Idul Fitri sudah mulai terasa. Sudah mulai terasa, betul sekali. Berbagai persiapan juga ya Arif dari pemerintah sudah dilakukan mulai dari armada baik udara, laut dan juga darat ini juga udah disiapkan. Selain itu juga pengamanan juga disiapkan. Ini untuk memastikan bahwasanya mudik tahun 2025 ini bisa berjalan dengan lancar, aman dan juga mengasyikkan tentunya. Betul, karena sebentar lagi Lebaran telah tiba. Benar sekali. Dan selain informasi terkait dengan mudik, kita juga ada informasi-informasi lain yang akan kita sajikan dalam Menyapa Pagi Sinpo TV bersama saya Arif Rifai. Dan saya Luis Ayu, inilah Menyapa Pagi selengkapnya. Luisa dan juga pemirsa, kita awali Menyapa Pagi Sinpo TV hari ini dengan informasi ini Presiden Prabowo Subianto akan melantik sebanyak 31 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia yang mewakili kawasan strategis dunia di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore. Betul, dan pelantikan para duta besar LBBPRI ini diharapkan dapat semakin memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dan menjalin hubungan diplomatik yang lebih erat dengan negara-negara sahabat. Presiden Prabowo Subianto melantik duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta Senin sore. Dengan didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo melantik 31 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia. Pelantikan duta besar ini bertujuan untuk memperkuat Indonesia di kancah internasional. Selain itu, sejumlah duta besar juga diberikan tugas untuk mewakili Indonesia di sejumlah organisasi internasional. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah akan mengutamakan guru lulusan pendidikan profesi guru atau PPG untuk mengajar di sekolah rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini mengatakan para guru akan diseleksi sesuai dengan persyaratan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan rekrutmen guru sekolah rakyat akan berasal dari guru lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang telah memenuhi standar kualifikasi mengajar. Nantinya mereka yang sudah lulus PPG akan menjalani proses seleksi lanjutan sebelum diterima sebagai pengajar di sekolah rakyat. Gus Ipul mengatakan guru honorer hingga saat ini belum masuk dalam daftar rekrutmen dan pemerintah masih fokus pada guru-guru PPG untuk mengisi formasi pengajar. Adapun untuk sistem pendidikan di sekolah rakyat, Mensos menyampaikan akan menggunakan kurikulum nasional plus yang mengadopsi kurikulum internasional untuk meningkatkan standar pendidikan dan karakter para siswa. Pak, pokoknya itu yang sumber rekrutmennya itu dari Dikdasmen yang telah memiliki yang telah lulus PPG, pendidikan profesi guru. Nah, mereka PPG, guru PPG ya, yang telah pendidikan profesi guru itu nanti akan ada sedikit seleksi lagi, baru nanti bersama kita. Dan diutamakan adalah guru-guru PPG yang ada di sekitar lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat. Belum ada sampai sekarang, baru PPG ini. Ya, baru PPG. Ya, kurikulum nasional plus. Kalau sementara plus itu ya bisa jadi ngambil internasional juga, belum tahu, tapi plus lah. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Luis dan juga pemirsa, ini pemerintah mengungkapkan akan mengalokasikan puluhan ribu unit rumah subsidi yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Ya, rencana program itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait usai bertemu dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengalokasikan 30.000 unit rumah bersubsidi
yang diperuntukkan kepada tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait mengatakan, rumah-rumah diberikan untuk para tenaga kesehatan yang selalu menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Dirinya menjelaskan program tersebut nantinya akan dibuat nota kesepahaman terlebih dahulu, guna mengamankan kuota fasilitas likuiditas, pembiayaan rumah dan tenaga kesehatan. Hari ini dengan Bapak Menteri Kesehatan atas inisiasi Ibu, itu sudah ceritanya beliau yang memperjuangkan Pak, buat saya kita gerak cepat aja. Ya, Ibu Wakil Ketua Komisi 9 ya, Istri. Jadi terima kasih Bu inisiatifnya. Jadi kita hari ini ada 3 komunitas buat perawat itu 15.000. Kemudian buat bidan 10.000 dan tenaga kesehatan masyarakat 5.000. Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambut baik langkah Kementerian PKP dalam membantu seluruh tenaga kesehatan yang ada di tanah air untuk memiliki kehidupan yang layak. Dari PKP ini memberikan itu berapa 3 juta persegi, tambah juga 1,5 triliunan gitu. Bantuan buat 30.000 tenaga kesehatan subsidi. Jadi kita sih berterima kasih sekali nih ke Bapak Presiden. Terima kasih juga ke Pak Menteri Tapera sama BTN. Terima kasih. Tapera BTN. Itu kalau bisa terrealisasikan dalam setahun 2 tahun, membangun rumah gitu ya kira-kira setahun 2 tahun, itu akan sangat membantu teman-teman. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo mengungkapkan pemimpin dunia tertarik mempelajari program makan bergizi gratis. Dan Prabowo juga meminta Kepala Badan Gizi Nasional untuk mempercepat penyaluran MBG. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sejumlah pemimpin dunia tertarik mempelajari pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dimulai pemerintahannya sejak 6 Januari 2025. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri dan Wakil Menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat sore. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo meminta Kepala Badan Gizi Nasional untuk berpikir inovatif dan mempercepat distribusi makan bergizi gratis karena kebutuhan masyarakat yang mendesak. Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain, mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai. Ya, mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar usaha kita menangani ini. Tapi saya minta ya, Kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif, kreatif, bagaimana kalau bisa kita percepat. Apa pakai sistem hibrida atau bagaimana ya. Karena kasihan rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan. Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya. Mereka dengar di desa sebelah sudah, dia dengar di sekolah sebelah sudah, dia belum bisa. Saya sampaikan, Bu, kita berusaha sekeras tenaga, tapi kita tidak mungkin seketika, negara kita sangat besar. Mohon sabar. Prabowo melanjutkan program makan bergizi gratis telah mencapai 3 juta penerima manfaat dalam 3 bulan. Namun ia mengakui masih ada masyarakat yang belum merasakan manfaat program tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, Arif dan juga pemirsa, memang program-program dari Presiden Prabowo Subianto ini menjadi daya tarik masyarakat begitu untuk merealisasikan janji-janjinya. Seperti salah satunya adalah tadi ada rumah untuk tenaga medis, rumah subsidi dan juga MBG yang menjadi sorotan sampai dengan ke mancanegara begitu ya, Arif? Benar sekali, dan kalau kita melihat program-program ini merupakan gebrakan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain 2 program tadi juga ada program sekolah rakyat di mana guru-gurunya ini dipilih berdasarkan persyaratan dan juga yang sudah lulus PPG. Ini menunjukkan bagaimana komitmen dari Presiden Prabowo Subianto dan juga pemerintah Indonesia secara umum untuk mengembangkan sektor pendidikan dan tadi kalau ada perumahan juga dan juga kesehatan. Dan jangan kemana-mana pemirsa, karena usai jeda Menyapa Pagi masih menyampaikan informasi menarik lainnya. Tetap di Menyapa Pagi.
Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV. Pemirsa, wilayah gambut seperti Sumatera dan juga Kalimantan masih menjadi lokasi yang rawan dengan kebakaran hutan. Kasubdit Pemantauan Sumber Daya Kehutanan Kementerian Kehutanan, Judin menyampaikan bahwa pencegahan lebih efektif daripada pemadaman, yakni dengan memodifikasi cuaca menjadi salah satu upaya untuk meminimalisir resiko kebakaran. Kasubdit Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Kehutanan Judin menyatakan bahwa sebagian besar kebakaran hutan dan lahan di tahun 2024 bukan disebabkan deforestasi, melainkan karena faktor lain seperti kondisi gambut yang mudah terbakar. Menurutnya dari seluruh luas lahan yang terbakar, hanya sekitar 10% yang disebabkan oleh aktivitas deforestasi atau penebangan hutan. Judin menyebut untuk menanggulangi karhutla, berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya pengendalian izin baru dan peningkatan fungsi ekosistem gambut melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Judin menyampaikan salah satu langkah pencegahan yang dinilai efektif adalah modifikasi cuaca, yakni dengan menebarkan garam ke awan untuk memicu hujan sebelum kebakaran meluas. Prinsip karhutla 2024 itu yang terbakar deforestasi itu kurang lebih itu 10% saja. Yang lainnya tidak karena terbakar, ya kurang lebih 10% ya, 10% itu. Terus kemudian upaya-upaya sebenarnya ada. Ini kita sudah ada PIP tadi, pengendalian izin baru tadi. Terus kemudian juga ada dari LH sekarang, dari fungsi ekosistem gambut itu juga intensif. BRGM yang waktu itu juga relatif intensif. Nah, terkait modifikasi cuaca ini sebenarnya relatif bagus. Jadi nggak hanya kebakaran hutan, tapi juga mengendalikan banjir sebenarnya, prinsipnya sama. Jadi suatu lahan itu supaya tidak menumpuk nanti pakai pesawat gitu ya, menebar garam itu supaya tidak banjir gitu, kira-kira gitu. Sebelum banjir dia akan tebar dulu. Terus kemudian kalau karhutla itu banyak di Sumatera dan Kalimantan karena yang relatif banyak gambutnya. Karena gambut ini nggak mudah sebenarnya. Kalau kita sampai terlambat, maka nanti disiram pakai helikopter pun juga tidak efektif saya pikir. Nah, pencegahan itu kami pikir itu lebih efektif dengan menebar sebelum terjadi karhutla itu sudah aktif karena awannya masih ada supaya dia cepat terjadi hutan, kira-kira gitu. Anggarannya juga relatif lumayan sebenarnya. Meski demikian, Judin menegaskan bahwa pencegahan harus dilakukan sejak dini karena jika kebakaran sudah meluas, pemadaman menggunakan helikopter dinilai kurang efektif. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Aldi, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menghimbau para petani untuk tidak memanen gabah sebelum waktu panen. Menurutnya, gabah yang dipanen sebelum waktunya ini dapat berpengaruh pada kualitas dan juga mutu gabah yang kurang baik. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku senang dengan respon petani yang cukup gembira dengan ditetapkannya acuan harga gabah kering panen atau GKP yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Zulhas mengatakan negara telah berhasil dalam menjaga harga gabah di tingkat petani. Hal itu dilakukan melalui kerja keras pemerintah dan Perumbulok untuk membayar harga gabah petani sesuai dengan acuan harga yang ditetapkan. Zulhas pun mengimbau kepada para petani agar menjaga kualitas beras tetap baik, yakni dengan tidak memanen gabah sebelum waktu panen. Saudara, tadi dilaporkan, alhamdulillah kita syukuri
Sekarang para petani senang di mana-mana karena harga gabah sudah 6.500. Sekali lagi Bulog sudah bekerja keras, kami ucapkan terima kasih. Petani senang, gabahnya 6.500, bahkan di beberapa tempat lebih dari 6.500. Tapi kami juga mohon, kalau petani sudah dibeli harga bagus, ya juga dijaga kualitasnya. Jangan sampai karena mau lebaran, belum waktunya panen dipanen. Kalau memang belum waktunya panen, ya jangan dipanen. Tunggu aja nanti setelah lebaran tapi kalau sudah waktunya panen silakan gitu. Karena kita harus jaga juga mutunya, kalau enggak nanti kan nggak bisa disimpan, nggak bisa diproses. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Luis dan juga pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pasal penghinaan terhadap Presiden ini dapat diselesaikan dengan restoratif justice berdasarkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, dirinya mengatakan terdapat kesalahan pada RUU KUHP pasal 77 di mana Habibur Rahman mengungkapkan draft RUU itu tidak mencantumkan penghinaan Presiden sebagai pasal yang dikecualikan dapat diselesaikan dengan restoratif justice. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan bahwa pasal terkait penghinaan terhadap Presiden dapat diselesaikan dengan metode restoratif justice, meski terdapat kesalahan redaksi dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dipublikasikan sebelumnya. Habibur Rahman mengatakan pihaknya telah menyerahkan kepada pemerintah draft yang tidak lagi mencantumkan penghinaan Presiden sebagai perkara yang dikecualikan dapat diselesaikan dengan restoratif justice. Dirinya menjelaskan bahwa seluruh fraksi DPR telah sepakat bahwa pasal penghinaan terhadap Presiden justru menjadi salah satu pasal yang diprioritaskan untuk diselesaikan melalui RJ. Kemudian pagi tadi juga saya mendengarkan teman-teman untuk menjelaskan soal pasal 77 ya di draft KUHP, di mana tercantum pasal penghinaan Presiden adalah pasal yang dikecualikan, ya. Pasal penghinaan Presiden itu kan adanya di KUHP. Nah, itu adalah tindak pidana yang dikecualikan dari penyelesaian dengan restoratif justice. Dengan demikian, dengan ini kami sampaikan bahwa kami semua anggota Komisi 3 ya, lewat para kapoksinya sudah sepakat ya bahwa tidak benar pengaturan tersebut. Yang benar adalah justru ya pasal penghinaan Presiden memang harus bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Jadi di pasal 77 itu rumusannya dirubah ya. Ya, bukan dirubah ya. Yang benar adalah tidak ada pengecualian terhadap pasal penghinaan Presiden di KUHP. Ini teman-teman ya. Jadi memang perlu kita jelaskan ya. Pasal penghinaan Presiden adalah variannya pasal yang mengatur tentang tindak pidana dengan cara ujaran. Nah, kalau ujaran ini kan apalagi yang disampaikan misalnya dengan spontan dan lisan pastilah multi interpretatif. Seseorang ngomong A bisa diartikan B. Nah, bahayanya kalau diartikan itu sebagai pelanggaran hukum penghinaan Presiden. Karena itu harus bisa ditempuh dengan mekanisme restoratif justice. Dan itu sudah ada di pasal 77, dia tidak dikecualikan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk meningkatkan komunikasi pemerintah dengan rakyat. Dan Prabowo menyatakan banyak kebijakan dan juga terobosan yang belum disampaikan dengan jelas kepada masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih untuk meningkatkan komunikasi dengan rakyat. Prabowo menilai komunikasi pemerintah mengenai kebijakan dan terobosan belum cukup jelas dan intens. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta pada Jumat sore. Ia menyebutkan banyak terobosan yang telah dilakukan pemerintah, namun penyampaian kepada masyarakat masih minim atau kurang jelas. Pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga meminta para pemimpin untuk memiliki jiwa besar, siap menerima kritik dan saran meski sering menghadapi gangguan. Selain itu, Prabowo mengapresiasi kebijakan yang telah diterapkan selama 5 bulan pemerintahannya. Prabowo mengakui bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerjasama Kabinet Merah Putih. Namun yang lebih ditekankan adalah pentingnya komunikasi dengan rakyat terkait kebijakan pemerintah. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali yang sudah kita laksanakan semenjak sidang kabinet yang lalu. Mungkin karena banyaknya inisiatif kita
banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ya, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Ya. Pembangunan bangsa Indonesia ini adalah perjuangan lama. Mulai dari tahun 45 dan seterusnya, ada naik dan turun, ada krisis, ada hambatan, ada gangguan-gangguan negara asing berkali-kali, ya kan? Kita tidak mau nyalahkan siapapun, tapi kita sering diganggu. Kita harus sekarang belajar dari sejarah. Kita harus belajar. Dan sekarang kita semua unsur harus berjiwa besar. Kita atasi perbedaan dengan musyawarah. Kita terima kritik dengan besar hati, tapi kita jangan mau diadu domba. Kita harus bekerja dengan baik untuk rakyat kita. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Luis dan juga pemirsa, ini lagi-lagi ada program terobosan dari Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto ini menyebut program cek kesehatan gratis sebagai terobosan global yang mencakup seluruh rakyat Indonesia. Betul sekali, dan program itu telah dimulai pada 10 Februari 2025 lalu di Puskesmas dan Klinik BPJS Kesehatan. Dalam pernyataannya di sidang rapat paripurna Istana Negara Jakarta pada Jumat sore, Presiden Prabowo Subianto menyebut program cek kesehatan gratis sebagai terobosan dunia. Program ini telah dimulai sejak 10 Februari 2025 di Puskesmas dan klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah resmi meluncurkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Ia menyebut program ini sebagai terobosan global yang belum diterapkan di semua negara. Program ini bertujuan untuk memastikan layanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat. Program cek kesehatan gratis ini dirancang untuk mencakup mulai dari bayi hingga lansia. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap dengan penyesuaian mekanisme berdasarkan kelompok usia. Saya juga melihat bahwa kita sudah mulai meluncurkan program cek kesehatan gratis untuk setiap warga negara. Ini sudah mulai di roll out dan sudah berjalan. Saya kira ini juga salah satu terobosan saya kira di dunia, saya kira ya, Menteri Kesehatan ya. Tidak semua negara punya program seperti ini. Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih atas kerjasama yang solid. Prabowo mengakui telah merasakan sinergi antar kementerian dan lembaga selama 150 hari pertama pemerintahan. Intinya saya ingin ucapkan terima kasih atas kerja keras semua menteri dan semua wakil menteri Kabinet Merah Putih yang saya pimpin ini. Di sana sini tentunya sebagai kabinet baru, relatif baru, 130, 140 hari, 150 hari pertama, tentunya kita pasti memerlukan waktu penyesuaian, tetapi saya merasakan ada kerjasama yang baik dan ada pekerjaan yang cepat, yang sangat intensif. Ini saya rasakan sebagai pimpinan saudara-saudara. Apa yang sudah kita capai tidak mungkin dilaksanakan tanpa kerja keras kita semua, tanpa kerja keras saudara-saudara sekalian. Sebagai tim, kita adalah satu tim. Tidak mungkin ada keberhasilan tanpa kerjasama tim yang baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seperti yang kita ucapkan tadi di segmen pertama, di mana banyak sekali program-program gebrakan dari Presiden Prabowo Subianto. Ada makan bergizi gratis, ada sekolah rakyat, kemudian ada rumah gratis untuk rakyat. Ini lagi-lagi ada cek kesehatan gratis yang dikhususkan bagi masyarakat yang merayakan ulang tahun. Kamu sudah mengecek kesehatan gratis ini? Belum, menunggu waktunya ulang tahun. Oke. Dan juga selain itu Prabowo juga meminta untuk para Menteri Kabinet Merah Putih ini untuk terfokus membicarakan terkait program-program yang belum sempat tersampaikan oleh masyarakat, begitu ya? Mengkomunikasikan dengan baik, betul sekali. Dan jangan kemana-mana pemirsa, usai jeda masih banyak informasi yang akan kami laporkan. Tetap di Penyapa Pagi.
Pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Menyapa Pagi dan informasi kami lanjutkan. Usai laporan teror yang dialami kantor Tempo, kepolisian menyatakan sedang melakukan penyelidikan secara intensif. Dan meski belum ada tersangka yang diungkap, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menyebut pihaknya sedang memproses kasus teror tersebut dan berkomitmen untuk mengusutnya secara tuntas dan transparan. Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menyatakan bahwa penyelidikan terhadap laporan teror kepala babi dan bangkai tikus kepada kantor Tempo terus berjalan untuk mengungkap identitas pelaku serta motif di balik aksi tersebut. Wahyu mengungkapkan polisi belum dapat menyampaikan secara detail hasil penyelidikan, termasuk berapa saksi yang telah diperiksa. Namun Wahyu menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditanggapi dan diusut secara serius. Ada berapa saksi Pak sejauh ini yang diperiksa Pak? Ya, nama sedang penyelidikan nantilah ya. Bapak kemarin periksa CCTV Pak. Nanti. Belum teridentifikasi ya Pak. Ada satu terduga pelaku yang belum teridentifikasi ya Pak. Yang mana? Yang kasih pelaporan Tempo Pak. Ya kan sedang dalam lidik. Lagi lidik kok. Tunggu ya. Nah, Bapak bisa dipastikan ya. ini akan diusut dengan tuntas ya Pak? Semua proses laporan masyarakat tentu kita sikapi, tentu kita kerjakan, tentu kita lakukan penyelidikan dengan baik ya. Mohon doanya dari teman-teman semuanya ya. Sebelumnya kantor Tempo menerima paket berisi kepala babi dan bangkai tikus. Insiden ini memicu keprihatinan dan kecaman dari berbagai pihak, termasuk komunitas jurnalistik yang menilai teror ini sebagai upaya intimidasi terhadap kebebasan pers. Kepolisian pun mengimbau agar masyarakat tidak berspekulasi terkait kasus ini dan menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia, Aldi, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polres Pegunungan Bintang berhasil menemukan ladang ganja di daerah perbukitan di Kampung Eksibidin, Distrik Sarambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Di dalam temuannya itu, aparat kepolisian menyita pohon ganja sebanyak 413 tanaman. Dengan menempuh jarak kurang lebih 1 jam berjalan kaki, Polres Pegunungan Bintang Polda Papua berhasil menemukan ladang ganja yang berada di daerah perbukitan. Direktur Narkoba Polda Papua Kombes Pol Alfian mengatakan, penemuan lahan ganja adanya informasi dari masyarakat. Ladang ganja tersebut ditemukan di perbukitan di tengah hutan terpencil di distrik Serambakon. Area penemuan taman ganja tersebut sangat tersembunyi karena terletak di kawasan perbukitan serta berada di kemiringan yang curam dan bebatuan. Atas penemuan itu, Polres Pegunungan Bintang langsung melakukan pencabutan dan berhasil mengamankan 413 pohon ganja dengan tinggi 1,3 meter. Selanjutnya, ganja tersebut dibawa ke Polres Pegunungan Bintang untuk dimusnahkan dengan cara dibakar. Sampai sana kami menemukan ladang ganja yang sudah siap panen banyak ya, sekitar 400-an pohon ganja. Lokasinya yaitu dia pisah-pisah, yaitu di sela-sela batu pegunungan, nah, jadi dan disamarkan dengan pohon-pohon lainnya untuk melakukan pemusnahan di lokasi, dan sampelnya kita musnahkan di Polres Pegunungan. Sementara kepemilikan ladang ganja tersebut masih dalam tahap pengembangan oleh Satuan Res Narkoba Polres Pegunungan Bintang. Dari Jayapura, Papua, Rifan Donai, Sinpo TV melaporkan.
Dan pemirsa, Polresta Solo memusnahkan ribuan liter minuman keras atau miras dan ratusan knalpot bising atau brong dalam rangkaian apel gelar pasukan Operasi Ketupat Candi 2025. Sebanyak 300 knalpot yang tidak sesuai standar dan ribuan liter miras dimusnahkan dengan cara dipotong dan juga digilas menggunakan alat berat. Polresta Solo memusnahkan barang bukti yang didapat selama operasi penyakit masyarakat atau pekat maupun kegiatan rutin yang ditingkatkan selama Ramadan. Pemusnahan barang bukti tersebut berupa 1.512 liter ciu, 279 botol miras, dan 300 knalpot yang tidak sesuai standar pabrikan. Pemusnahan dilakukan untuk menciptakan suasana nyaman dan aman selama Ramadan hingga Lebaran 2025 di Kota Solo. Kapolresta Solo Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo menyampaikan bahwa pemusnahan ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan aparat dalam menegakkan ketertiban serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat terutama selama bulan Ramadan dan menjelang arus mudik Lebaran. Ya, untuk pemusnahan barang bukti, kami memusnahkan selama operasi keselamatan pekat maupun KRYD kemarin kita tingkatkan total untuk ciu 1.512 liter, untuk botol miras total 279 botol, untuk knalpot yang tidak sesuai ataupun brong sekitar 300. Upaya pemberantasan penyakit masyarakat ini akan terus dilakukan oleh aparat demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo, Esau Miran, ini memimpin langsung proses evakuasi guru dan juga tenaga medis yang menjadi korban penganiayaan kelompok kriminal bersenjata di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Akibat penyerangan itu, 7 korban berhasil dievakuasi, namun 1 orang guru menjadi korban meninggal dunia. Inilah detik-detik Wakil Bupati Yahukimo, Esau Miran bersama tim tiba di Kampung Anggruk, Distrik Anggruk untuk melakukan evakuasi terhadap guru dan tenaga medis yang menjadi korban penganiayaan KKB. Setiba di lokasi, Esau Miran melihat langsung kondisi para guru dan tenaga medis yang dalam keadaan luka berat. Sebanyak 7 guru bersama tenaga medis yang selamat ditambah 1 korban meninggal bernama Rosalina Rerek Sogen langsung dievakuasi oleh aparat TNI Polri yang sudah tiba terlebih dahulu di lokasi. Usai mendapat perawatan medis di lokasi kejadian, seluruh korban selamat dan korban meninggal langsung dievakuasi ke Jayapura menggunakan pesawat kecil. Bupati Kabupaten Yahukimo, Didimus Yahuli mengucapkan turut berduka atas meninggalnya 1 guru yang dianiaya KKB di distrik Anggruk. Ia juga menyebut ini adalah kejadian luar biasa karena selama puluhan tahun, daerah tersebut sangat aman. Jadi yang pasien itu nanti mayatnya kita akan bawa ke RSPK. Seperti itu. Ya begitu, yang penting bisa selamat dan manusia lakukan pertolongan. Pertama itu keluar dulu. Begitu. Seperti diketahui, kejadian penganiayaan terhadap guru dan tenaga medis di distrik Anggruk oleh KKB terjadi pada Jumat lalu. Tak hanya menganiaya para guru dan tenaga medis, KKB juga membakar sekolah di lokasi tersebut. Akibat penyerangan KKB tersebut, 1 guru Rosalina Rerek Sogen tewas akibat luka senjata tajam, 3 lainnya luka berat dan 4 luka ringan. Hingga kini, aparat masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penyerangan. Situasi di distrik Anggruk berangsur terkendali dan bantuan kemanusiaan mulai disalurkan bagi warga terdampak. Dari Jayapura, Papua, Rifan Donei, Sinpo TV melaporkan. Dan sebanyak 6 guru dan tenaga medis menjadi korban kekerasan kelompok kriminal bersenjata di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Martin Inde, Jayapura. Sementara itu, 1 korban meninggal dunia akan diterbangkan ke kampung halamannya pada Selasa. Pasca penyerangan KKB terhadap guru dan tenaga medis yang ada di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, saat ini seluruh korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Martin Inde, Jayapura. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito melihat langsung ke-6 korban yang sedang dirawat di Rumah Sakit Martin Inde. Terlihat Pangdam dan sesekali berinteraksi dengan korban kekerasan KKB yang masih trauma akibat kejadian tersebut. 3 dari 6 korban yang dirawat mengalami luka yang cukup serius di bagian badan yang dilakukan KKB menggunakan senjata tajam, sedangkan 3 lainnya mengalami luka ringan. Pangdam mengatakan para korban akan dirawat hingga sembuh total di Rumah Sakit Martin Inde dan juga jajarannya akan berkoordinasi dengan pemerintah NTT serta Pemda Yahukimo.
dan 3 luka sedang itu akan dirawat di Rumah Sakit Martin Ende sampai dengan mungkin sembuh. Saya selaku Pangdam nanti berupaya akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah Yaukimo selaku yang menugaskan menjadi guru honorer di Kampung Yauk 5, Distrik Anggruk, bagaimana untuk tindak selanjutnya, dan juga nanti saya akan berkomunikasi dengan Gubernur NTT untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut. Mungkin ada saran dan masukan dari Pak Gubernur NTT, nanti rencana setelah ini akan saya bentuk. Dia membunuh masyarakat yang tidak berdosa, dia selalu mengatakan bahwa itu adalah mata-mata tentara Republik Indonesia, itu mata-mata pemerintah Indonesia. Padahal semua orang, mungkin distrik Anggruk, semua masyarakat Kabupaten Yaukimo tahu kalau ini adalah benar-benar guru honorer yang ditugaskan oleh pemerintah Yaukimo, pemerintah daerah Yaukimo. Tidak ada korelasi dengan intelijen militer, tidak ada. Tapi itu memang gaya seninya OPM. Kalau melaksanakan pembunuhan secara biadab, dia selalu mengatakan bahwa ini adalah mata-mata tentara pemerintah Republik Indonesia. Selalu mengatakan begitu. Sementara 1 korban meninggal atas nama Rosalina Rereksogen saat ini masih disemayamkan di kamar jenazah Rumah Sakit Martin Inde dan rencananya akan diterbangkan ke kampung halaman di Flores, NTT pada Selasa 25 Maret 2025. Sedangkan Wakil Bupati Yahukimo, Esa Mira, mengakui dari pihak pemerintah Yahukimo sendiri telah datang untuk memberikan santunan dan akan memfasilitasi pemulangan jenazah ke kampung halaman. Akan Pemda secara resmi akan menyerahkan kepada keluarga dan pihak yayasan, sehingga selanjutnya akan keluarga permintaan menurut informasi yang kami dapat bahwa akan dikirim. Jadi akan kami fasilitasi semua, baik dalam penerbangan dan juga kami akan memberikan subsidi atau uang santunan kepada pihak keluarga oleh Pemda. Dan memang kami sangat terpukul dan rasa sedih dengan kejadian ini karena anak-anak ini punya niat baik. Mereka datang dengan tujuan yang baik dan kami juga panggil tujuan yang baik untuk bagaimana kita sama-sama membangun Yaukimo dan mencerdaskan anak-anak Papua, tetapi oknum yang melakukan itu, dan kami juga minta kepada pihak berwajib kemarin supaya tuntas sampai mendapatkan pelaku-pelakunya. Sebelum pada Jumat lalu, kelompok kriminal bersenjata menyerang para guru dan tenaga medis di distrik Anggruk. Bahkan KKB juga membakar 1 bangunan sekolah. Akibat serangan tersebut, 1 guru tewas dan 6 lainnya luka-luka. Dari Jayapura, Papua, Rifan Donai, Sinpo TV melaporkan. Ya, Arif dan juga pemirsa, semoga kejadian di Yahukimo, Papua, pegunungan ini cepat terselesaikan. Semoga para pelaku yang melakukan kejahatan itu dapat segera ditangkap begitu ya, Arif ya. Dan kalau kita melihat juga bagaimana kejadian-kejadian ini terus berulang, diantaranya dilakukan oleh KKB atau kelompok bersenjata dari Papua ini, dan kita berharap perdamaian antara rakyat Papua ini dengan nantinya tidak terjadi lagi hal-hal tersebut. Yang diulang ya. Dan kalau kita melihat tadi juga ada informasi terkait dengan penemuan ladang ganja, dan ini mengingatkan bahwa beberapa waktu lalu di Bromo juga ditemukan ladang ganja, dan ini ditemukan lain di tempat lain. Mudah-mudahan dengan penemuan-penemuan ini terungkap siapa pelaku sebenarnya atau pemilik ladang tersebut ya. Ya, dan pemirsa, usai jeda masih ada informasi selengkapnya. Tetap di Menyapa Pagi. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari
dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Sepekan jelang Lebaran, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan sembako cukup aman dengan harga yang stabil. Pernyataan itu disampaikan Zulhas usai melakukan rapat koordinasi terbatas tentang penyerapan jagung di tahun 2025 di Gedung Geraha Mandiri Tamrin, Jakarta Pusat. Jelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta masyarakat tak khawatir dengan persediaan sembako di pasaran. Zulhas menyampaikan persediaan sembako hingga kini masih aman terkendali, bahkan harganya pun cenderung stabil. Sementara itu, saat ditanya mengenai adanya temuan beras yang tak sesuai takaran, ia pun dengan tegas mengatakan bahwa oknum-oknum tersebut akan disegera ditangani aparat hukum. Nah, yang terakhir, saudara kami sampaikan ini tinggal berapa hari ya? 6 hari. 6 hari menjelang Lebaran, persediaan sembako cukup, ya di mana-mana banyak, harga stabil. Yang kemarin pedas itu cabai, maksudnya sekarang sudah mulai turun. Terima kasih. Kalau ada nyuri-nyuri ukuran minyak beras apa saja masuk penjara. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, rombongan pemudik program Pulang Basamo tahap kedua resmi diberangkatkan dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Minggu pagi. Dan pelepasan Pulang Basamo tahap kedua ini sebanyak 150 bus dengan membawa 7.500 pemudik dengan tujuan Sumatera Barat. Program Mudik Pulang Basamo 2025 yang digagas oleh Wakil Ketua Komisi 6 DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade resmi diberangkatkan dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Minggu pagi. Pelepasan mudik Pulang Basamo kali ini merupakan tahap kedua dengan total pemudik sebanyak 7.500 serta 150 bus. Koordinator Pulang Basamo Muhammad Reza mengatakan, Pulang Basamo merupakan program rutin yang digelar setiap tahunnya. Jumlah armada bus meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Pasalnya, pada tahun 2023, program Pulang Basamo hanya menyediakan 70 bus saja. Adapun 150 bus tahap kedua itu diberangkatkan menuju 2 kota besar Sumatera Barat, yakni Padang dan Bukit Tinggi. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah di tahun 2025 ini ada 250 bis yang diberangkatkan oleh panitia Pulang Basamo. Itu ekuivalen dengan 12.500 kursi buat pemudik. Alhamdulillah ini adalah agenda rutin tahunan. Sudah tahun ketiga yang diselenggarakan, yang diinisiasi oleh Bapak Andre Rosiade. Demikian. Dari total tujuan destinasinya kemana aja? Tujuan destinasinya hanya ada 2 kota. 2 kota besar di Sumatera Barat, yaitu Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi. Karena dari sana bisa menyebar ke berbagai kabupaten atau kota yang ada di Sumatera Barat. Mereka yang jadi peserta pemudik ini siapa aja ya? Oke, peserta pemudik ini pertama kami jelaskan dulu, di tahun 2025 ini 100% kami menggunakan platform online, sehingga pesertanya itu secara umum bebas. Tapi biasanya pengalaman-pengalaman kami tahun sebelumnya, peserta itu berasal dari mereka mahasiswa, teman-teman buruh, ibu rumah tangga, maupun para pedagang. Walaupun pedagang tidak banyak, karena biasanya orang Minang, selesai dagang dulu, Idul Fitri dulu, baru pulang ke kampung halaman. Bang, ini kan kloter kedua ya. Kalau hari ini yang diberangkatkan berapa, Bang? Hari ini diberangkatkan 7.500 pemudik. Dengan 150 bis, di gelombang pertama 5.000 pemudik dengan 100 bis. Diharapkan program Pulang Basamo dapat membantu masyarakat untuk pulang ke kampung halaman dengan nyaman, aman saat bertemu keluarga di kampung halaman. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Masih seputar mudik, pemirsa, memasuki masa mudik Lebaran, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi bersama Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho dan juga Direktur Utama ASDP Heru Widodo meninjau langsung Pelabuhan Merak, Banten untuk memastikan kelancaran arus mudik Lebaran tahun 2025. Pemerintah memastikan persiapan di Pelabuhan Merak semakin dimaksimalkan untuk melayani pemudik dari Pulau Jawa yang hendak menuju ke Pulau Sumatera.
Arus mudik Lebaran 2025, persiapan di Pelabuhan Merak semakin dimaksimalkan untuk melayani pemudik menuju Sumatera. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan bahwa guna mengantisipasi lonjakan pemudik, pemerintah memberlakukan program Work from Anywhere mulai tanggal 24 ini. Namun, sesuai prediksi, banyak pemudik yang telah memulai bepergian sejak 21 Maret kemarin. Kita bisa lihat bahwa dermaga sudah disiapkan, kemudian lahan-lahan parkir juga sudah disiapkan. Semoga pelayanan terhadap pemudik bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk mengantisipasi lonjakan itu makanya pemerintah memberlakukan Work from Anywhere. Ini kita berlakukan dari mulai tanggal 24. Tapi sebagaimana yang kita prediksi bahwa dengan adanya pemberlakuan Work from Anywhere tanggal 24, sebenarnya masyarakat sudah bisa mulai bepergian dari tanggal 21. Itu kita sudah bisa lihat dari tren adanya peningkatan, baik dari jalan yang nanti mungkin akan disampaikan Pak Kakor maupun dari SDP. Nah, dengan adanya Work from Anywhere maka masyarakat dapat mengatur perjalanan mereka, memilih kapan mereka berangkat secara leluasa karena waktunya panjang, kurang lebih 10 hari sebelum Lebaran. Di sisi lain, data dari ASDP menunjukkan terdapat peningkatan jumlah penumpang sebesar 14,7% dibandingkan tahun lalu. Di Pelabuhan Merak pada hari H-9 terjadi lonjakan hingga 84%. Waktu favorit pemudik untuk menyeberang ialah pasca maghrib, sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan hingga pagi hari. Kalau untuk peningkatan penumpang, dibandingkan dengan 2024 yang lalu, H-10 itu ada perbedaan peningkatan itu sekitar 14,7% dibandingkan 2024. Nah, kemudian H-9 tahun lalu dengan sekarang itu ada peningkatan 84%. Ini artinya bahwa program atau kebijakan WFA, Work from Anywhere ini memecah masyarakat untuk mereka memilih waktu untuk mudik gitu. Seperti itu. Jadi kepadatan biasanya jam berapa, Pak? Para pemudik biasanya mereka memilih jamnya itu setelah maghrib biasanya. Itu. Karena biasanya mereka pilih maghrib, nanti sampai di Bakauheni mereka kemudian langsung melanjutkan perjalanan itu biasanya di pagi biasanya. Dalam kesempatan ini juga, kepolisian kembali mendukung program mudik yang bersinergi dengan pemerintah, seperti Operasi Ketupat 2025 yang dimulai tanggal 23 Maret hingga berlangsung 8 April mendatang untuk pengamanan arus mudik dan arus balik. Kami tadi menelusuri dari Cikupa sampai ke Merak. Kondisi lalu lintasnya sangat tenggang, cukup terkendali. Kalau berkaitan dengan operasi ketupat ini kan operasi kemanusiaan. Operasi kemanusiaan yang dilaksanakan hari ini hari pertama, tanggal 23 hingga tanggal 8 untuk Polda Jawa, Lampung, dan Bali. Untuk Polda lainnya mulai tanggal 26. Trafiknya kalau dibandingkan dengan tahun 2024, di H-10 ada kenaikan 37%. Dari 115.000 yang meninggalkan gate tol menuju Transjawa naik menjadi 157.000. Jadi ada kenaikan 37,5%. Untuk hari kedua H-9 itu ada kenaikan 22,5%. Artinya bahwa dimungkinkan untuk pemudik itu berangkat dari awal. Lonjakan penumpang diprediksi masih akan terjadi pada H-3 Lebaran. Namun, dengan adanya kebijakan Work from Anywhere, diharapkan pemudik bisa menentukan waktu perjalanan lebih awal agar tidak terjadi penumpukan. Dari Merak, Banten, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, pada Senin dini hari, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho ini meninjau Pelabuhan Bandar Bakau Jaya di Kabupaten Serang, Banten. Dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya ini digunakan untuk mengangkut kendaraan golongan 7, 8, dan juga 9. Usai meninjau ke Pelabuhan Merak Senin dini hari, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudi Purwagandi dan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho meninjau Pelabuhan Bandar Bakau Jaya atau BBJ Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Untuk mengurai kepadatan selama arus mudik dan arus balik, kendaraan dibagi menjadi 3 pelabuhan berdasarkan jenisnya. Pelabuhan Merak digunakan untuk kendaraan pribadi dan bus. Pelabuhan Ciwandan untuk roda 2 dan truk kategori 6. Sementara Pelabuhan BBJ diperuntukkan bagi truk dengan kategori 7, 8, dan 9. Hal ini bertujuan untuk memperlancar angkutan lebaran, sehingga masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dan bus tidak tercampur dengan kendaraan truk agar lebih aman dan nyaman. Pelabuhan BBJ menyediakan 8 hingga 10 kapal
untuk mengangkut kendaraan truk. Hingga Senin dini hari, terpantau pelabuhan BBC kondusif. Tak terlihat antrian kendaraan. Hal ini diharapkan kendaraan truk berkategori 7, 8, dan 9 dapat terangkut dengan lancar oleh 8 hingga 10 kapal yang berada di sini. Sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa pada saat angkutan Lebaran di Merak ini kita membagi 3. Ada 3 pelabuhan yang kita gunakan. Pelabuhan Merak itu kita gunakan untuk kendaraan pribadi dan bis. Kemudian Pelabuhan Ciwandan kita menggunakan untuk kendaraan roda 2 dan kendaraan truk kategori 6. Dan Pelabuhan BBC di sini di Bojonegara kita gunakan untuk kendaraan truk kategori 7, 8, dan 9. Maksud dari pembagian ini adalah memperlancar dari angkutan Lebaran sehingga masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dan bis, kemudian kendaraan motor itu tidak bercampur sehingga harapan kami menjadi lebih aman, lancar, dan terkendali. Demikian. Dari Cilegon, Banten, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, PT KAI melakukan pemeriksaan kesehatan dan juga sosialisasi mental untuk petugas LRT Jabodebek demi kesiapan angkutan Lebaran 2025. LRT Jabodebek memastikan petugas prima dan untuk mendukung kelancaran mobilitas selama periode Lebaran berlangsung. PT KAI melakukan pemeriksaan kesehatan kepada awak sarana perkeretaapian LRT Jabodebek untuk memastikan kesiapan petugas selama angkutan Lebaran 2025. Pemeriksaan meliputi medical check-up, tes narkoba, serta sosialisasi kesehatan fisik dan mental. MCU mencakup pemeriksaan fisik, tes darah, rekam jantung, tes penglihatan, ronsen paru, tes urin, dan screening resiko penyakit jantung. Tes narkoba juga dilakukan untuk memastikan petugas bebas dari zat adiktif. Selain pemeriksaan fisik, dilakukan sosialisasi kesehatan mental untuk dukungan psikologis petugas menjelang angkutan Lebaran. Manajer PR LRT Jabodebek, Mahendro Trangbawono, menegaskan bahwa kesiapan fisik dan mental petugas menjadi prioritas utama untuk memastikan perjalanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Dalam rangka angkutan Lebaran tahun 2025, KAI menyiapkan 1.380 petugas untuk memastikan pelayanan LRT Jabodebek tetap aman, nyaman, dan efisien bagi masyarakat. Petugas tersebut terdiri dari train attendant, ticketing officer, passenger officer, station officer, petugas kebersihan, hingga petugas keamanan yang tersebar di berbagai stasiun dan titik strategis di stasiun LRT Jabodebek. Hingga 23 Maret 2025, LRT Jabodebek telah melayani sebanyak 100.061.564 pengguna dan jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat selama masa angkutan Lebaran yang berlangsung mulai dari tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025. Untuk memastikan kelancaran operasional, KAI juga menyiapkan posko angkutan Lebaran 2025 yang berlangsung mulai dari tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025. Sebagai penyedia layanan transportasi publik yang modern, efisien, dan terintegrasi, LRT Jabodebek bertekad untuk terus memperbaiki keselamatan dan kualitas dengan menjaga kondisi petugas tetap optimal. LRT Jabodebek siap mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama angkutan Lebaran 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia atau KAI mengklaim jumlah pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta pada momen mudik Lebaran tahun 2025 mengalami kenaikan mencapai 24% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dan tren kenaikan pemudik tersebut terjadi utamanya pada kereta kelas ekonomi yang memiliki harga tiket cukup terjangkau. Sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri, stasiun Gambir, Jakarta Pusat ramai dipadati pemudik pada Senin siang. Kepadatan pemudik terlihat sejak dari ruang tunggu, area check-in tiket, hingga peron stasiun. Rata-rata dari pemudik sengaja memiliki mudik lebih awal guna menghindari kepadatan. Meski telah berupaya menghindari kepadatan, namun pada H-7 jelang Lebaran, stasiun Gambir sudah dipadati pemudik. Dari Jakarta menuju ke Cirebon. Mau mudik apa gimana? Mudik. Barang sama siapa aja nih, Pak? Ini bawa keluarga semua, kita berempat. Pak, ini kenapa lebih memilih mudik lebih awal nih, Pak? Yang jelas sih untuk menghindari penumpukan penumpang. Jadi kita lebih awal sih gitu. Berarti kalau lebih awal lebih lenggang apa gimana, Pak? Iya, tapi sekarang aja udah mulai rame nih. Padahal mungkin sekarang H-7 kali ya. Tapi sudah mulai rame. Apalagi mungkin nanti ya. Kebetulan juga anak
sedang libur ya Pak ya? Iya, pas banget liburan, jadi kita memutuskan untuk pulang lebih cepat gitu. Kalau untuk harga tiket Pak gimana Pak? Harga tiket kita pas dapet promo juga, jadi cukup ini sih, nggak terlalu mahal gitu ya. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didik Hartantio menyebut dari sekitar 3,4 juta kereta api jarak jauh yang tersedia selama masa angkutan lebaran, sekitar 2.577.000 atau 75% diantaranya telah ludes terjual. Meski penjualan tiket kereta api jarak jauh masih di angka 75% pada H-7 jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Namun Didik mengklaim jumlah pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta sampai H-7 Lebaran tahun 2025 mengalami kenaikan mencapai 24% jika dibandingkan pada tahun 2024 lalu. Menurutnya tren kenaikan pemudik tersebut terjadi utamanya pada kereta kelas ekonomi yang memiliki harga tiket yang cukup terjangkau. Ini kalau kita bandingkan dengan tahun 2024 sampai dengan hari ini kenaikannya sudah 24%. Sudah 24%. Dan teman-teman nanti cek ya bahwa kenaikan utamanya di kelas-kelas ekonomi. Ya. Jadi kenaikan itu di kelas-kelas ekonomi, sehingga bayangkan dari Senen itu 17.000 plus Jatinegara, Bekasi, Cikarang dan Karawang itu 25.000. Sementara kalau dari Gambir ya ini baru 12.000 yang kelas-kelas eksekutif dan ke atas ya. Jadi esensinya masyarakat memilih untuk harga-harga tiket yang terjangkau terutama di kelas ekonomi. Diprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025 akan terjadi pada tanggal 28 Maret mendatang atau 3 hari menjelang Lebaran. Dari Jakarta, Muhammad Heri Mustafa, Simpo TV melaporkan. Dan berbagai persiapan telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari ASDP, kemudian PT KAI, dan juga lain sebagainya untuk memastikan bahwasannya mudik tahun 2025 ini bisa berjalan dengan lancar, aman, dan juga membahagiakan. Betul sekali, dan memang pemerintah ataupun pihak-pihak terkait, baik itu kereta api, bus, juga pesawat ini sudah menyiapkan kursi untuk masyarakat dapat bisa mudik atau pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Intinya bagi masyarakat ataupun pemirsa Sinpo TV yang akan melakukan perjalanan mudik tetap hati-hati, tetap waspada selama perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan bisa kembali lagi ke kota dengan selamat dan juga bahagia. Dan pemirsa, informasi tadi juga termasuk akhir dari perjumpaan kita kali ini. Saya Louis Ayu. Dan saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.